Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira bagi skuad Persib jelang lawan Port FC di Liga Champions Asia tuh besok malam. Trone Del Pino sangat berani suar keras begini demi kemenangan Persib. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Pengakuan mengejutkan Asnawi Mangkualam dari Port FC usai resmi tiba di Bandung jelang lawan raksasa Indonesia juara bertahan Liga 1 Persib Bandung. Di luar dugaan, mantan kapten timnas Indonesia itu malah ngomong begini. Apa yang dia ucapkan? Simak ulasannya hanya di sini. Yes, alhamdulillah kabar kesembuhan David da Silva semakin bikin hati bobotoh lega. Ini ada kabar terbaru terkait perkembangannya. Eksklusif nih di channel Offside Persib. Tonton video sampai selesai. Port FC jelas auto ketakutan dan ketar-ketir. Begini pengakuan hebat dan jujur Matteo Kocijan jelang duel sengit itu besok malam. Bobotoh auto sangat bangga bisa aja pesta pora menyambutnya. Apa yang ia sampaikan? Ini informasi selengkapnya. Auto pesta gol besok malam, pelatih Persib Bojan Hodak sudah temukan jurus ampuh untuk kalahkan Port FC di laga perdana Liga Champions Asia 2 musim ini. Apa yang ia ungkapkan ke publik? Begini informasi selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah 7 kabar gembira bagi skuad Persib jelang lawan Port FC di Liga Champions Asia tuh besok malam. Trone Del Pino sangat berani suar keras begini demi kemenangan Persib. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Gelandang Persib Trone Del Pino tampak sangat bersemangat menyambut AFC Champions League 2024 per 2025. Antusiasme ini semakin membara karena ia memiliki kenangan manis saat mencetak brace ke gawang Port FC saat dipinjamkan ke Ratchaburi pada 19 Mei 2024 lalu. Pada laga perdana di grup F, Persib akan bertanding melawan Port FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis 19 September 2024. Tiket untuk menyaksikan pertandingan ini sudah tersedia melalui Persib Apps, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi Del Pino, ini adalah kali pertama ia berkiprah di kompetisi level Asia. Ia sangat berharap Persib bisa meraih hasil maksimal di pentas bergengsi ini. Ini akan jadi kompetisi yang penting bagi kami dan bobotoh. Ini akan menjadi kompetisi yang luar biasa, ungkap pemain bernomor punggung 10 tersebut. Dengan pengalaman sebelumnya di Liga Thailand, Del Pino menyadari bahwa Port FC adalah tim yang sangat tangguh. Ia menilai Port FC adalah salah satu klub besar di Thailand yang selalu bersaing menjadi juara bersama Buriram dan Bangkok United. Jadi ini adalah salah satu tim besar di Thailand dan Thailand secara level sepak bolanya bagus. Jadi ini akan menjadi laga yang berat, tapi kami harus fokus terhadap tim sendiri, tambahnya. Del Pino berharap Persib bisa mencatat hasil baik. Secara pribadi, ia mengenang pertandingan melawan Port FC saat memperkuat Ratchaburi FC. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut, Del Pino sukses mencetak 2 gol untuk Ratchaburi. Tahun lalu ketika saya bermain bersama Ratchaburi, kami bermain imbang 2-2 dan saya mencetak 2 gol. Saya harap saya bisa melakukannya lagi untuk membantu Persib mengalahkan mereka, pungkasnya. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang Persib di ACL 2? Apakah Anda optimis mereka bisa mengalahkan Port FC? Berikan komentar Anda di bawah ini. Pengakuan mengejutkan Asnawi Mangkualam dari Port FC usai resmi tiba di Bandung jelang lawan raksasa Indonesia juara bertahan Liga 1 Persib Bandung.
Di luar dugaan, mantan kapten timnas Indonesia itu malah ngomong begini. Apa yang dia ucapkan? Simak ulasannya hanya di sini. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menunjukkan semangat yang menggebu menjelang pertandingan antara Port FC Thailand dan Persib Bandung di Liga Champions Asia 2 2024/2025. Asnawi dan timnya tiba di Bandung pada Selasa dalam kurung 17/9 sore dan langsung mengadakan latihan ringan di hotel guna menjaga kebugaran. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram Port FC, terlihat pelatih Rangsan Viwachai-chok memberikan materi taktikal di tepi kolam renang hotel, menambah kesan santai namun fokus menjelang pertandingan. Pertandingan perdana Grup F Liga Champions Asia 2 2024/2025 antara Persib dan Port FC akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soreang, Bandung, pada Kamis 19/9 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Asnawi Mangkualam yang kini memperkuat Port FC menyatakan antusiasmenya untuk menghadapi tim asal Indonesia. Saya senang karena saya kembali ke negara saya dan bermain di negara saya. Ini baik bagi saya dan ini bagus. Saya rasa pertandingan di stadion akan memiliki atmosfer yang bagus, ujar Asnawi, seperti yang dikutip dari laman Instagram Port FC. Pemain asal Makassar ini juga mengungkapkan bahwa ia sangat menantikan laga ini dan bertekad untuk membantu Port FC meraih poin di Bandung. Saya suka bermain melawan tim dari Indonesia. Lalu kita harus menang. Kita harus melawan negara lain. Ini sangat bagus buat kami. Kami akan berusaha mendapatkan poin dan saya sangat antusias, tambahnya. Bagaimana menurut Anda tentang persaingan ini? Apakah Anda yakin Port FC bisa menaklukkan Persib di kandangnya? Share pendapat Anda di kolom komentar. Yes, alhamdulillah kabar kesembuhan David da Silva semakin bikin hati bobotoh lega. Ini ada kabar terbaru terkait perkembangannya. Eksklusif nih di channel Offside Persib. Tonton video sampai selesai. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengonfirmasi bahwa David da Silva masih harus menepi karena cedera. Yang berarti striker asal Brasil ini tidak akan masuk dalam line up saat Persib menjamu Port FC. Tentu saja, absennya David da Silva menjadi kerugian tersendiri. Terutama karena Bojan Hodak mengakui bahwa lini serang Persib masih belum optimal. Meski mereka baru saja meraih kemenangan 2-1 atas PSIS Semarang. Namun Bojan Hodak tetap optimis. Ia percaya David da Silva akan siap dimainkan saat Persib menghadapi laga besar melawan Persija Jakarta pada pekan 6 Liga 1 2024 hingga 2025 yang dijadwalkan pada Senin 23 September 2024. Untuk David, saya rasa dia belum siap untuk laga ini. Melawan Persija saya yakin dia bisa, tapi untuk laga ini saya rasa belum, kata Hodak. Jika David da Silva kembali absen, Dimas Derajat kemungkinan akan menjadi pilihan utama di posisi penyerang tengah, meskipun kondisinya juga belum sepenuhnya pulih. Pertandingan Persib melawan Port FC di laga pertama Grup F ACL Tour 2024 hingga 2025 akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis 19 September 2024. Jangan lewatkan aksi menarik ini. Pertandingan Persib versus Port FC akan disiarkan langsung oleh RCTI dan dapat disaksikan melalui streaming di RCTI Plus pada Kamis malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Apa pendapat Anda tentang absennya David da Silva? Apakah Persib masih bisa meraih hasil maksimal tanpa kehadirannya? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Port FC jelas auto ketakutan dan ketar-ketir. Begini pengakuan hebat dan jujur Matteo Kocijan jelang duel sengit itu besok malam. Bobotoh auto sangat bangga bisa aja pesta pora menyambutnya. Apa yang ia sampaikan?
Ini informasi selengkapnya. Gelandang Persib, Matteo Kocijan, dengan penuh percaya diri menyatakan kesiapan timnya untuk menghadapi Port FC pada pertandingan pertama grup FA-FC Champions League 2 yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Kamis, 19 September 2024. Tiket untuk pertandingan ini sudah bisa dibeli melalui Persib Apps, jadi pastikan Anda tidak ketinggalan. Saya pikir saya dalam kondisi yang bagus. Kami punya waktu 3 hari untuk pertandingan selanjutnya dan kami semua sangat fokus. Saya ingin bermain di sini karena ini memang kompetisi yang top, ungkap gelandang berusia 29 tahun ini dengan penuh semangat. Kocijan juga merasa lebih percaya diri setelah penampilan cemerlangnya dalam pertandingan melawan PSIS Semarang pada pekan kelima Liga 1 2024/2025 yang berlangsung pada Minggu 15 September 2024. Dalam laga tersebut, Kocijan dinobatkan sebagai Man of the Match. Saya membutuhkannya. Saya bermain fokus dan berusaha memberikan yang terbaik di pertandingan ini meskipun saya masih beradaptasi, kata pemilik nomor punggung 17 itu. Selain itu, saya juga sangat bersyukur atas kemenangan ini dan berterima kasih kepada seluruh pemain, terutama pemain-pemain yang sudah lama bermain di sini. Saya pun sangat bahagia, tambah Kocijan. Bagaimana menurut Anda, apakah penampilan Matteo Kocijan akan memberikan dampak positif bagi Persib di ACL 2? Apakah Anda optimis Persib bisa meraih hasil maksimal di pertandingan ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Auto pesta gol besok malam, pelatih Persib Bojan Hodak sudah temukan jurus ampuh untuk kalahkan Port FC di laga perdana Liga Champions Asia 2 musim ini. Apa yang ia ungkapkan ke publik? Begini informasi selengkapnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa kondisi para pemain dalam keadaan baik menjelang pertandingan pertama AFC Champions League 2024 hingga 2025 melawan Port FC. Meski David da Silva tidak akan tampil pada laga tersebut, Hodak memastikan bahwa timnya siap bertanding. Pertandingan antara Persib dan Port FC akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Kamis 19 September 2024. Semua oke, ini latihan recovery untuk 11 pemain pertama dan pemain yang tidak bermain mendapatkan latihan tambahan. Ini rutinitas setelah kami meraih kemenangan, itu saja, ungkap Bojan Hodak. Dalam sesi latihan yang berlangsung pada Selasa 17 September 2024, Hodak memilih untuk tidak melibatkan sejumlah pemain utama. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kebugaran mereka setelah pertandingan melawan PSIS Semarang. Karena mereka kelelahan, saya tidak bisa memaksakan mereka berlatih karena bisa mengakibatkan cedera, jelasnya. Hodak menambahkan pertama-tama kami harus melihat bagaimana kondisi pemain, berapa pemain yang mengalami cedera, dan setelah itu saya bisa memutuskan siapa yang akan bermain di kompetisi AFC. Apa pendapat Anda tentang persiapan Persib menjelang pertandingan melawan Port FC? Apakah Anda yakin tim bisa meraih hasil positif meski tanpa kehadiran David da Silva? Bagikan komentar Anda di bawah ini. Belum gabung timnas tapi sudah tunjukkan cinta dan dedikasi tinggi untuk Indonesia. Yom Ki-hun, pelatih baru timnas, tolak tawaran Cina demi Indonesia. Yom Ki-hun selangkah lagi jadi pelatih timnas Indonesia, khususnya lini serang. Kabar ini dikonfirmasi oleh staf klub Ki-hun Yeom Junior bahwa ia akan menjadi asisten pelatih sekaligus pelatih khusus penyerang timnas Indonesia di bawah manajemen Shin Tae-yong. Pelatih berusia 41 tahun itu menerima tawaran dari Shin Tae-yong usai melihat keseriusan Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia. Pelatih Yeom akan berangkat ke Indonesia bersama pelatih Shin pada pertengahan bulan ini untuk memulai persiapan kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 untuk wilayah Asia Utara, Tengah, dan Amerika.
Keberangkatan ke Indonesia merupakan tantangan besar bagi Yeom. Pada September lalu, pelatih Yeom yang menggantikan pelatih Kim Byung-soo sebagai pelatih sementara Suwon tidak berhasil mencegah degradasi pertama Suwon. Meskipun demikian, setelah ditunjuk sebagai pelatih resmi pada tahun berikutnya, ia menunjukkan performa baik di awal musim dan menerima penghargaan pelatih bulan ini pada bulan April. Ia mengundurkan diri secara sukarela pada 25 Mei setelah mengalami 5 kekalahan berturut-turut. Setelah mundur, pelatih Yeom tidak menyerah begitu saja. Ia pernah berkata kepada rekan-rekannya, "Saya seperti katak dalam sumur." Ia mengaku pernah menantang dirinya sendiri untuk keluar Suwon dan Korea Selatan untuk mencoba tantangan di dunia sepak bola. Ia sempat digadang-gadang akan menjadi pelatih di Chengdu Longchen, klub Liga Super Cina yang dipimpin oleh pelatih Seo Jeong-won. Namun belakangan ia akhirnya memutuskan untuk menukangi timnas Indonesia. Ini jadi pertama kalinya pelatih Yeom pergi ke luar negeri sepanjang kariernya. Dikutip dari Sport Chosun, Yeom mengungkapkan perasaannya tentang tantangan baru ini dengan mengatakan, "Saya berterima kasih kepada pelatih Shin yang telah memberi saya kesempatan besar ini. Saya akan pergi ke Indonesia dan belajar dengan baik." Pungkas Yeom Ki-hun. Nova Arianto akui tiru resep Shin Tae-yong. Gagahnya timnas Indonesia U16 jadi bukti sukses. Siap loloskan ke Piala Asia U17 dan Piala Dunia U16. Nova Arianto menilai banyak pelajaran yang bisa diambil dari Shin Tae-yong. Kedua sosok tersebut sudah bekerja sama dan sukses membawa timnas Indonesia di tahap ini. Nova mendampingi Shin dalam masa pembangunan timnas di semua kelompok umur. Saat ini kedua nama tersebut berpisah karena Nova akan fokus di timnas U17 Indonesia. Menariknya, beberapa pendekatan dari Shin masih dipertahankan untuk memimpin Garuda Asia. Nova Arianto menjelaskan bahwa pelajaran yang didapatkan selama ini cukup banyak. Tidak hanya dari Shin, beberapa metode Indra Syafri juga dia pelajari. Indra terkenal sebagai sosok pelatih yang sukses membangun timnas kelompok umur dan mendapatkan prestasi yang baik. Kebetulan saya bersama Coach Indra dan Shin Tae-yong. Jadi dua pelatih itu menjadi salah satu role model saya untuk melatih saat ini, kata Nova Arianto. Karena bekerja cukup lama, dia lebih banyak berkomunikasi dengan Shin. Dia belajar bahwa untuk membangun tim yang kuat butuh pemain yang siap. Salah satu yang jadi dasar dan harus diterapkan adalah aspek disiplin. Menurutnya, ini yang terus ditanamkan oleh Shin pada semua pemainnya. Banyak ya kalau saya ceritakan satu-satu. Tetapi satu yang saya ambil dari beliau Shin Tae-yong adalah masalah disiplin. Lanjutnya, terutama cara dia mengubah mindset mental pemain. Mungkin saat dia datang dia melihat mental pemain Indonesia mudah menyerah. Lanjutnya, namun dengan datangnya dia dan apa yang sudah dia lakukan selama 4 tahun. Mental menjadi masalah utama yang menjadi concern, itu yang menjadi panutan saya untuk melatih. Pungkasnya.